Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Berbicara mengenai kualitas. Ketika kita memiliki suatu barang tersebut dikatakan berkualitas atau tidaknya, itu kita melihat dari awetnya. Kita melihat dari banyak manfaatnya. Betul demikian? Sebab jika barang tersebut dikatakan berkualitas tapi tidak tahan lama, sama saja itu tidak berkualitas. Nah, biasanya barang yang berkualitas itu pasti dibanderol dengan harga yang tinggi juga. Sebab barang yang berkualitas memiliki banyak manfaat. Barang yang berkualitas akan awet. Sama halnya Allah merindukan agar setiap murid-muridnya, setiap anak-anak Tuhan memiliki hidup yang berkualitas. Sebab ketika hidup kita berkualitas, kita akan bisa memperkenalkan siapa Yesus lewat kesaksian hidup kita untuk orang lain. Puji nama Tuhan, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan untuk mendasari perenungan pada kesempatan kali ini di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-35. Melalui perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan perumpamaan mengenai garam yang sudah tidak asin lagi. Kembali kita ingat sejarah pada zaman itu. Mereka menggunakan garam, itu bukan garam-garam yang kita gunakan saat ini. Bukan seperti itu ya saudara. Tapi saat itu mereka mengasinkan masakan mereka itu dengan batu-batu yang sudah terendam di laut mati. Nah, di laut mati tersebut memiliki kadar garam, airnya tersebut mengandung kadar garam yang sangat tinggi, sehingga ketika batu itu dicelupkan ke dalam masakan yang dibuat orang-orang pada zaman itu, akan muncul rasa asinnya. Nah, setelah muncul rasa asinnya, mereka akan angkat batu itu, lalu mereka akan simpan. Nah, ketika mereka akan masak lagi, mereka akan pakai lagi. Begitu juga seterusnya. Nah, garam yang bermutu tinggi itu akan awet pastinya. Dicelup-celupkan berapa kali tetap akan asin. Sama halnya juga dengan kehidupan orang percaya. Ketika kita berkualitas, menjadi mental yang luar biasa dalam mengikut Tuhan, memiliki mental yang oke, tentunya kita juga pasti akan tahan banteng. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita tetap punya Tuhan yang besar. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi murid-murid Tuhan yang berkualitas? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi murid-murid yang berkualitas? Yang pertama, mari kita akan baca di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Saya akan membaca untuk kita sekalian, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Hal yang harus kita kerjakan pertama untuk kita menjadi murid yang berkualitas ialah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Kata membenci dalam
ayat yang ke-26 ini bukan berarti kita harus membenci orang tua kita, bukan berarti kita harus membenci keluarga kita. Tidak seperti itu ya saudara. Tetapi membenci di sini ialah mendahulukan terlebih dahulu Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari keluarga kita, lebih dari pasangan kita, lebih dari gadget kita, lebih dari game kita. Tuhan dinomor satukan. Sebab hanya Dialah yang membuat kita ada sampai hari ini. Penyertaannya sempurna. Oleh sebab itu, biarlah setiap kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan namanya. Kita mengasihi Allah. Kita belajar untuk mencintai Allah lebih dari segalanya. Ketika kita bangun pagi, kita cek siapa dulu yang kita cari, Alkitab kita ataukah HP kita. Nah, jika berbicara tentang Alkitab atau HP yang kita buka pertama kali ketika kita bangun tidur, mari kita cek pribadi kita masing-masing. Aku masih di bagian mana? Sudahkah aku mencari Alkitab terlebih dahulu? Atau masihkah aku mencari HP terlebih dahulu? Jika kita masih mencari HP terlebih dahulu, mari kita bertobat Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan yang sudah kita cintai. Dan yang mencintai kita dari dulu sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua, hal apa yang harus kita kerjakan agar kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berkualitas? Kita akan baca di ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, yang harus kita kerjakan untuk menjadi murid-murid yang berkualitas ialah siap untuk menderita. Mari kita katakan kepada samping kanan kiri, ayo siap untuk menderita. Haleluya. Banyak orang ketika kita sedang bersuka cita, wah, kita berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang baik. Tapi ketika kita sedang berada di titik nol, kita harus menderita. Masihkah kita berkata Tuhan Yesus baik? Masihkah kita tetap mencintai Tuhan Yesus? Salib berbicara mengenai menderita. Dan kuk yang harus kita pikul berbicara mengenai ketaatan. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup yang kita lalui itu semulus jalan tol, bebas hambatan. Tidak, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita, menyangkal keinginan kita, dan menomorsatukan Tuhan. Sanggupkah kita melakukan itu untuk Tuhan? Maukah kita melakukan itu untuk Tuhan? Mari kita cek pribadi kita. Lalu yang ketiga, untuk menjadi murid yang berkualitas, apa yang harus kita kerjakan? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Poin ketiga, untuk kita menjadi murid yang berkualitas ialah siap berkorban. Kita menyerahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Seorang anak kecil ketika memiliki barang, contohnya permen ya, permen lollipop. Ketika mamanya berkata, ayo
dibagi ke temennya, dan dia cuma punya satu lollipop, dia akan sembunyikan itu. Enggak mama, enggak. Kenapa demikian? Karena biasanya anak kecil belum bisa memikirkan orang lain. Dia belum siap untuk berkorban. Masihkah kita memiliki mental anak kecil dalam pribadi kita? Siapkah kita berkorban untuk mempermuliakan nama Tuhan kita dengan apa yang kita miliki? Mungkin dengan harta kita, mungkin dengan waktu kita, mungkin dengan tenaga kita. Maukah kita berkorban untuk melayani Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi murid-murid yang berkualitas. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Lalu kita harus siap untuk menderita. Lalu yang ketiga, kita harus siap untuk berkorban, mengorbankan segalanya. Maukah kita mengorbankan? Maukah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Tuhan rindu agar kita memiliki mental-mental yang berkualitas. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Maukah kita melangkah untuk memulai melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Atau kita merasa bahwa sudah, aku cukup sampai di sini saja, sudah cukup. Mari kita belajar. Kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari, buat setiap engkau yang mau untuk menjadi murid-murid yang berkualitas, siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk engkau mulai mengalami Dia secara pribadi. Untuk engkau mulai mengasihi Allah lebih dari segalanya. Untuk engkau mulai belajar berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Untuk engkau mulai belajar memikul salib, menyangkal keinginan dirimu sendiri. Berusaha untuk Tuhan yang dinomorsatukan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Hidup hanya sekali, saudara. Dan biarlah kehidupan yang kita jalani saat ini itu untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Sebab kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Biarkan hidup kita untuk mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika mungkin saat ini kita sudah jauh dari Tuhan, jika mungkin saat ini kita merasa diri kita sudah tidak lagi bisa mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, mari datang kepada Tuhan dan mulai lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita menjadi murid-muridnya yang berkualitas dan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.